Saudara pimpinan Komisi 10 DPR melakukan audiensi dengan orang tua murid siswa baru serta Komnas Perlindungan Anak. Audiensi dilakukan terkait polemik penerimaan siswa baru berdasarkan usia. Audiensi dilakukan di ruang Panjar Paripurna Nusantara 2 Gedung DPR. Pimpinan Komisi 10 DPR mendengarkan aduan dari sedikitnya 20 orang tua murid yang gagal masuk sekolah negeri karena terhalang faktor usia. Mereka berharap pertemuan ini memberikan solusi mengingat tahun ajaran baru akan segera dimulai. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Feni Sinuraya di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Selamat siang, Feni. Saat ini ada pertemuan audiensi antara orang tua murid dan kemudian juga didampingi oleh KPAI ke Komisi 10 DPR. Lalu seperti apa poin-poin yang disampaikan oleh perwakilan orang tua dan Komnas Perlindungan Anak kepada Komisi 10? Ya, selamat siang, Juno dan juga saudara. Pertemuan memang masih berlangsung hingga saat ini, Juno, dan inti atau setidaknya concern dari audiensi antara pimpinan Komisi 10 dengan para orang tua siswa dan juga Komnas Perlindungan Anak ini masih terkait soal polemik penerimaan siswa didik baru tahun ajaran 2020. Tadi di awal pertemuan dari pihak orang tua murid, begitu orang tua siswa baru sudah menyampaikan aspirasi mereka ke pimpinan Komisi 10 soal anak mereka yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena usianya belum cukup atau masih lebih muda daripada usia yang dipersyaratkan, seperti itu. Sementara kalau dari Komnas Perlindungan Anak, ini tadi dihadiri oleh Aris Merdeka Sirait, menyatakan bahwa adanya dugaan ketidaksesuaian implementasi antara peraturan Permendikbud nomor 44 dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi tadi kalau Aris Merdeka Sirait menyatakan tidak sesuai antara Permendikbud nomor 44 tahun 2019, terutama di pasal 25 ayat 1 dan juga ayat 2. Kalau kita lihat lebih jauh, Juno dan juga saudara, soal peraturan Permendikbud ini, di sana disebutkan bahwa kalau di ayat 1-nya disebutkan bahwa untuk siswa didik baru ini diprioritaskan adalah mereka yang berada dalam zonasi jarak. Jadi akan dihitung jarak antara rumah atau tempat tinggal dengan sekolah yang dipilih. Jika nantinya kuotanya sudah penuh, begitu maka kemudian filter atau penyaringan kedua yang dipersyaratkan adalah dengan menggunakan usia. Nah, kalau menurut Komnas Perlindungan Anak, adanya ketidaksesuaian implementasi antara peraturan Permendikbud ini dengan yang dilakukan oleh Disdik DKI Jakarta, di mana kalau misalnya soal kuota zonasi begitu yang seharusnya 50%, kemudian ini dugaannya hanya 40% sehingga tidak memenuhi kuota yang dipersyaratkan. Sementara kalau untuk usia, jadi seharusnya usia ini berada di urutan atau di filter kedua, di penyaringan kedua. Jadi zonasi dulu baru usia. Namun kemudian adanya dugaan bahwa usia dulu yang dipersyaratkan kemudian baru zonasi, sehingga ini kemudian tidak sesuai antara Permendikbud dan juga apa yang dilakukan pada saat penerimaan siswa didik baru. Tidak main-main memang, Juno, dampaknya bagi anak-anak di Indonesia, terutama bagi yang akan masuk sekolah begitu, karena kalau dari data KPAI ada 75 aduan yang disampaikan dan 49 diantaranya ini adalah aduan dari anak-anak ataupun juga dari orang tua siswa yang berada di wilayah DKI Jakarta. Sementara kalau dari Komnas Perlindungan Anak ada 6 pengaduan, di mana pengaduannya ini kalau kita bisa bilang anak-anak yang sudah mengalami stres tingkat berat begitu, sehingga bahkan ada pula tadi berdasarkan komentar ataupun juga pernyataan dari Aris Merdeka Sirait, ada anak yang kemudian berniat atau mencoba untuk bunuh diri karena tidak bisa masuk ke sekolah negeri yang diimpikan. Dan untuk lebih jelasnya, kita dengarkan keterangan dari Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. 50.000 anak supaya mendapatkan hak atas pendidikan itu harus dibatalkan, karena memang tidak ada alasan untuk tidak dibatalkan karena sudah melanggar. Kan itu hanya di DKI, ya, hanya di DKI. Karena tadi malam saya sudah mendapat laporan lagi ada anak menambah mau kabur dari rumah karena stres dan melakukan percobaan bunuh diri. Itu berarti sudah ada 6 yang terlaporkan, 6 anak melakukan percobaan bunuh diri dan 1 disinyalir meninggal juga karena stres akibat tidak diterima untuk masuk ke SMA.
Juno, kalau kita lihat secara lebih luas, sebenarnya ada beberapa cara atau beberapa jalan begitu untuk seorang siswa didik baru ini masuk ke sekolah negeri terutama. Jadi sebenarnya untuk kuota yang paling besar ini adalah berdasarkan zonasi atau jarak, dan kemudian ada lagi tambahan baru yakni PPDB yang berdasarkan usia. Setelah dari zonasi ada juga jalur masuk melalui afirmasi, ini untuk keluarga yang tidak mampu, dan juga ada jalur masuk melalui jalur inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan juga jalur masuk melalui jalur prestasi yang kuotanya paling sedikit memang hanya 5%, dan ini menjadi salah satu jalan terakhir bagi orang tua agar nanti anaknya bisa mendapatkan pendidikan di sekolah negeri, karena baru akan dibuka pada tanggal 1 hingga 3 Juli mendatang. Jadi untuk usia ini memang yang menjadi concern atau menjadi masalah yang disampaikan, yang diadukan oleh orang tua murid kepada pimpinan Komisi 10 DPR. Juno. Ya Feni, artinya ada terkait dengan seleksi umur PPDB di DKI Jakarta ini ada potensi menyalahi penerapan dari Permendikbud 44 tahun 2019. Lalu sejauh mana respons dari DPR terhadap aduan PPDB DKI Jakarta ini? Ya, kalau dari pihak DPR, sebenarnya kalau untuk Komisi 10, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan audiensi dengan orang tua murid, begitu, karena sebelumnya juga beberapa kali mereka sudah melakukan audiensi dengan orang tua. Masih soal polemik penerimaan siswa didik baru tahun ajaran 2020. Jadi masih sama, dan kemudian untuk saat ini yang didengarkan ataupun juga yang nanti akan dilakukan oleh pimpinan Komisi 10 adalah mendengarkan aduan dari orang tua murid, dan kemudian nantinya mereka akan mendorong hasilnya ke Kemendikbud. Namun bukan berarti kemudian harus dibatalkan PPDB 2020-nya, namun setidaknya Kemendikbud diharapkan memiliki skema alternatif begitu terkait nasib dari 50.000 anak di DKI Jakarta yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah negeri. Jadi pimpinan Komisi 10 nantinya akan mendorong Kemendikbud agar memiliki atau mulai menyusun skema alternatif soal nasib 50.000 anak yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan sekolah karena terbentur faktor usia. Dan saat ini Juno sudah selesai rapatnya begitu atau audiensinya, dan nanti tentu saja akan ada update lebih lanjut dari pimpinan Komisi 10 terkait dengan langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan soal penerimaan siswa didik baru di tahun ini. Juno. Baik, terima kasih rekan Vini Sinuraya terkait dengan kisruh penerimaan siswa baru tahun 2020 terutama di PPDB DKI Jakarta terkait dengan kriteria usia. Terima kasih Vini Sinuraya dari Gedung DPR MPR Jakarta.